Tuhan bersamamu. Dan bersama rohnya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bruder, suster, juga saudara-saudari yang mengikuti Ekaristi ini lewat streaming. Natal untuk hari ini, kita dituntun oleh gereja untuk di samping kita melihat dan memandang Yesus, tetapi kita juga melihat di dalam sekitar Yesus itu ada para gembala. Maka mari kita lihat juga ada Yesus, Maria, Yusuf, para gembala. Kita belajar dari para gembala dahulu. Apa yang terjadi pada para gembala ini? Dalam Injil Lukas dilukiskan yang terjadi waktunya itu pada malam hari. Pada waktu malam, para gembala itu menjaga kawanan ternak mereka. Mereka tinggal di padang. Nah, malaikat Allah nampak hadir pada para gembala itu pada malam hari. Mengapa malam hari? Kok tidak pada pagi hari ketika masih ngantuk-ngantuk gitu ya. Masih ada yang ngantuk ya. Kok tidak terjadi pada siang hari? Bagi orang-orang seperti para gembala, saya itu juga jadi ingat seperti para anggota internal itu. Itu kalau malam itu pada ngumpul gitu kan, sudah menyelesaikan tugas pokoknya,
malam-malam ngumpul. Itu kalau di desa-desa atau di kampung-kampung gitu ya, ronda itu ya, ngumpul-ngumpul. Dan itu terjadi komunitas. Tetapi yang menjadi penting dalam Injil adalah bahwa komunitas ini adalah komunitas orang yang membuka tempatnya untuk orang lain singgah. Yusuf, Maria, dan Yesus di sana. Tidak hanya soal tempat, tetapi mereka memberikan diri mereka melayani. Di padang, di tempat mereka tidur, adalah orang-orang yang memang melaksanakan tugasnya menggembalakan, menjaga domba-dombanya. Tetapi yang hebat adalah orang-orang yang meskipun lelah tetapi malam duduk-duduk bersama masih terbuka hati, mata, telinganya untuk kehadiran Allah. Jadi kalau kita malam-malam ngurumpi itu tidak terbuka pada sabda Allah. Karena yang kita ngomong terus itu. Jadi komunitas yang terbuka pada kehadiran Allah. Dan pada komunitas yang terbuka pada kehadiran Allah ini, lalu malaikat itu menyampaikan pesan super pentingnya. Memberitahukan kesukaan besar. Tidak hanya untuk para gembala, tetapi kitab suci mengatakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ini hebat. Pada orang-orang yang sederhana, hatinya terbuka, disitulah Allah memberitahukan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. The greatest message of God. Pesan Allah yang terbesar yang mau disampaikan pada orang-orang yang sangat sederhana. Dan malaikat mengatakan, ini tandanya, nanti kamu akan lihat ini. Kamu akan melihat bayi itu di palungan, dibungkus kain lampin, dan mereka tergerak. Maka mereka lalu bergegas ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Bapak Ibu, pada kalimat ini, untuk melihat apa yang terjadi di sana, ingatan kita, gereja itu diingatkan kepada peristiwa penampakan Allah pada Musa. Ketika semak itu seperti terbakar tetapi tidak terbakar. Dan Musa melihat itu lalu mendekat, ingin melihat apa yang terjadi di semak itu. Apa yang bisa kita pelajari dari para gembala? Saya ingin mengajak Bapak Ibu, karena di sini para remaja ya, usianya lebih dari 65. Apakah Bapak Ibu masih terbuka mata, telinga, dan hati untuk melihat apa yang terjadi pada alam sekitar Bapak Ibu sekalian? Pada peristiwa-peristiwa di sekitar kita, bahwa di sana ada penampakan Allah. Dan pada penampakan Allah ada pesan yang mau disampaikan, tidak hanya untuk Bapak Ibu dan anak cucu, tetapi untuk seluruh kemanusiaan, untuk semesta. Nah, mari kita pakai telinga, mata, dan hati kita. Ada apa? Di mana ada kehadiran Allah itu?
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya teringat sebuah peristiwa, ya ini guyon-guyon gitu ya. Ketika orang-orang itu mau ke surga. Dan jalannya untuk ke surga itu tidak seperti jalan tol ya, tetapi agak panjang biasa saja. Lalu orang-orang yang mau ke surga itu diminta untuk lewat semacam tempat screening seperti cek di situ ya, di sebelah sini dan depan gereja itu ya, ada tempat screening dengan para penjaganya itu pakai barcode atau tidak, pakai mycobar atau tidak. Tetapi untuk ke surga itu di pintu cek itu orang diminta untuk lewat seperti timbangan gitu ya. Jadi kalau ini timbangan, Bapak Ibu lewat itu harus nginjek timbangan ini. Lalu begitu timbangan itu diinjak, gitu kan, terus muncul laporan gitu ya. Laporannya ada 2, kebaikan yang sudah dibuat dan dosa kejahatan yang sudah dibuat. Lalu diberi seperti kartu gitu ya. Nah, ada 2 kart yang dibagi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau ini, nah ada barcode-nya gitu ya. Yang satu barcode kebaikan yang sudah dikerjakan, yang satu kejahatan dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi begitu timbangannya diinjek gitu, terus di print gitu, ada 2 kartu gitu ya. Dan orang diminta boleh semaunya dengan kartu ini. Karena ada daftar kejahatan, ada daftar kebaikan. Orang boleh merubah isi kartu ini. Mau disobek ya boleh, dibuang ya boleh. Bebas. Sampai nanti ketemu Tuhan Yesus. Ada yang mulai ngambil ballpoint, ada yang dibusek gitu ya, dihapus dosa-dosanya. Ini enggak kok banyak, dikurangi aja. Jadi dikorting gitu ya dosa-dosanya, kesalahannya. Terus wah ini kebaikannya tambahi gitu ya. Supaya nanti kalau ketemu Tuhan Yesus, nih aku lebih banyak berbuat baik daripada berbuat dosa gitu ya. Macam-macam. Lalu ada seorang ibu sendiri setelah nginjek timbangan itu diberi 2 kartu itu dan dia melihat kenyataan dirinya gitu. Waduh, kok hidup saya seperti ini ya. Terus dia tidak membuat apa-apa pada 2 kartu itu. Dia hanya diam, mengakui, oh inilah saya. Inilah saya. Lalu dia jalan terus sambil merenungkan, oh ini kenyataanku seperti ini. Begitu sampai di pintu surga, dipersilahkan oleh Santo Petrus bertemu Yesus. Lalu dia menyerahkan 2 kartu itu. Tuhan, ini kenyataan saya. Ini dosa-dosa dan kesalahan saya. Dan ini yang saya usahakan untuk bisa berbuat baik. Saya serahkan pada Tuhan. Saya siap mau diapakan saja. Dan apa yang terjadi? Itulah Natal dan itulah kebangkitan. Tuhan menerima apa adanya dan dia dipeluk oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa artinya Natal? Kita tidak usah main sandiwara. Datanglah bersama para gembala menghadap Tuhan apa adanya. Kita akui kelemahan-kelemahan kita. Kita akui usaha-usaha untuk membuat kebaikan dalam hidup kita. Jujur di hadapan Allah. Lalu kita omong apa adanya pada Tuhan.
Tuhan Yesus, ini aku. Dan apa yang terjadi pada para gembala adalah orang-orang yang sangat sederhana apa adanya. Melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat dan mereka berjalan, bergegas untuk berjumpa dengan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika mereka berjumpa dengan Yesus? Inilah keindahan Natal. Inilah keindahan penebusan. Jangan dilupakan. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Seandainya Bapak Ibu saya beri kertas kecil sebesar kartu tadi, saya bagikan ballpoint. Oh, ini kertasnya. Apa yang akan Bapak Ibu tulis sebagai ucapan syukur kepada Allah? Karena Bapak Ibu telah melihat, telah mendengar apa yang dikatakan kitab suci, apa yang diajarkan oleh gereja, dan apa yang Bapak Ibu alami dalam hidup sehari-hari. Apa yang ingin Bapak Ibu tulis sebagai bentuk syukur, pujian, memuliakan Tuhan. Kalau keluhan udah terlalu banyak, kita sudah banyak ngeluh ya. Siapa yang belum pernah ngeluh? Banyak itu ya. Kita gampang ngeluh. Tapi mari kita belajar dari para gembala. Ketulusan untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan semoga pengalaman ini sungguh menjadi pengalaman Natal. Melihat kehadiran Yesus. Kita juga apa adanya, kita dihadiri oleh Yesus dengan seluruh kerapuhan kita, tapi kita melihat Allah yang baik hati pada kita. Amin.